Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Syuhutuzara Sabila, NPM 10030321088 kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Analisis Potensi dan Masalah Wilayah Leles Blat 4 di Kecamatan Cibiuk. Latar belakang, sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam pembangunan Indonesia karena mengingat negara Indonesia ini sebagai negara yang agraris. Indonesia memiliki luas lahan dan kondisi iklim yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian. Subsektor yang berperan penting dalam menunjang sektor pertanian Indonesia ini adalah sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan adanya pangan. Kecamatan Cibiuk memiliki kegiatan ekonomi, pertanian, dan perkebunan, hasil yang tergantung dari alam seperti sayuran. Namun, keadaan wilayahnya berada daerah pegunung api yang memiliki lereng curam yang dapat berpotensi terjadi erosi. Hal itu tentu dapat mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan. Perencana berupa budidaya lorong lay cropping. Lay cropping ini dilakukan untuk meningkatkan potensi dan produksi dari perkebunan pada wilayah tersebut, sekaligus mengatasi permasalahan berupa tingginya tingkat erosi pada lereng curam. Tujuan rencana berupa untuk mengetahui potensi pertanian yang ada di Kecamatan Cibiuk dan bagaimana meningkatkan produksinya, salah satunya menggunakan teknik lay cropping. Kawasan studinya menjangkau Leles Blat 4. Objek pengamatannya berada pada wilayah Kecamatan Cibiuk. Terdiri dari 8 cakupan bahasan topografi. Peta topografi ini menggambarkan bentuk permukaan bumi dengan garis hayal yang memiliki ketinggian. Hayal yang menggambarkan semua titik mempunyai ketinggian yang sama disebut juga dengan garis kontur. Berdasarkan hasil analisis topografi, Leles Blat 4 memiliki elevasi tertinggi sebesar 208 mdpl dan elevasi terendah 108 mdpl. Berikut ini terdapat peta morfologi dan penampang. Pada peta morfologi terlampir terdapat dua klasifikasi lereng. Yang pertama, persen lereng sebesar 15-30% dan lereng sebesar 30-70%. Potensi dari pemanfaatan lereng curam ini bisa digunakan sebagai perkebunan, ladang, dan terasering. Untuk masalahnya, banyak masyarakat yang masih menjadikan lereng curam dijadikan sebagai permukiman. Geologi dan geomorfologi. Proses geologi itu sendiri merupakan semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi maupun yang dari luar bumi. Berdasarkan peta geologi, Leles Blat 4 diketahui terdapat beberapa satuan penyusun batuan, yaitu beraksi hasil batuan gunung api tua, yang kedua batuan gunung api muda, yang ketiga aluvial, dan yang terakhir endapan rempah lepas gunung api muda tak teruraikan. Pada peta geomorfologinya, kawasan Leles Blat 4 ini memiliki bentukan lahan berupa vulkanik dan fluvial. Berdasarkan topografi, geologi, dan geomorfologinya, wilayah Leles Blat 4 ini teridentifikasi adanya pegunungan dikarenakan bentukan lahannya yang vulkanik, yang artinya terdapat aktivitas gunung berapi di wilayah tersebut. Pada pemanfaatannya dijadikan sebagai perkebunan, pertanian, lereng, dan hutan. Untuk potensi, bentukan lahan vulkanik ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dikarenakan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Sedangkan untuk masalahnya, di Kecamatan Cibiuk ini di daerah pegunungan dan lereng yang curam, suatu saat memungkinkan terjadinya letusan gunung api dan erosi tanah yang perlu diwaspadai. Jenis tanah. Tanah itu sendiri merupakan kumpulan butiran mineral alami atau agregat yang dapat dipisahkan dan tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Terdapat 4 faktor pembentuk tanah, yaitu iklim, bahan induk, topografi, dan organisme. Berdasarkan peta jenis tanah, Leles Blat 4 ini memiliki tanah yang aluvial, asosiasi regosol, dan asosiasi andosol. Potensi jenis tanah ini cocok dimanfaatkan sebagai pertanian dan perkebunan dikarenakan menurut peta RBI, jenis tanah di daerah Leles Blat 4 ini memiliki sangat ada hujan, yang artinya pada saat musim penghujan tiba cocok sebagaikan sawah, dan bila musim kemarau dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hortikultura. Masalahnya dari sawah tada hujan ini sendiri, bila musim kemarau akan terjadinya kekeringan. Hidrologi. Hidrologi adalah mempelajari air mulai air jatuh di daratan sampai masuk ke lautan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini dimulai dari adanya penguapan air badan air seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain yang disebut evaporasi, ataupun dapat dari tumbuhan, yaitu transpirasi. Proses penguapan tersebut disebabkan panasnya matahari yang menyebabkan uap air naik ke atmosfer, sehingga menjadi awan yang dinamakan kondensasi.
Kemudian awan tersebut bergerak karena pengaruhnya angin, sehingga dalam keadaan jenuh air awan akan terjadinya hujan atau presipitasi. Air hujan tersebut jatuh ke permukaan bumi dan air yang melimpas atau runoff, dan ada yang menyerap infiltrasi. Pada peta hidrologi didapatkan bahwa adanya daerah penangkapan air atau yang disebut juga dengan catchment area, di mana pada wilayah penangkapan air merupakan area elevasi yang tertinggi, penangkapan air hujan dengan tingkat curah hujan pada area penangkapan menengah hingga tinggi. Potensi pada pemanfaatan air limpasan ini dijadikan oleh manusia hanya untuk kegiatan pertanian, irigasi, ataupun pembangkit listrik (PLTA). Masalahnya akan terjadi banjir apabila volume air limpasan runoff sedemikian tinggi sehingga tidak dapat tertampung oleh saluran irigasi atau drainase. Selain itu, karena wilayah ini memiliki topografi yang curam, maka volume limpasan air hujan akan mengalir deras dan mengikis daerah yang dilewatinya. Hidrogeologi merupakan cabang hidrologi yang berhubungan dengan air tanah. Terdapat juga definisi dari permeabilitas dan porositas. Permeabilitas itu sendiri merupakan kemampuan batuan dalam melewatkan air, sedangkan porositas adalah kemampuan untuk menyimpan air. Berikut ini terdapat peta kontur muka air tanah besertakan penampang muka air tanah. Berdasarkan pada peta hidrogeologi Leles 94 ini, garis surface berada di bawah muka air tanah. Artinya bahwa akan adanya kemungkinan terjadinya genangan pada daerah tersebut bila dilihat dari aspek geologi memiliki andesit yang memiliki tingkat porositas. Potensi pada umumnya, hidrogeologi ini memiliki potensi sebagai cadangan air tanah masyarakat yang menjadikannya sebagai sumur gali, adapun air yang menggenang berupa potensi pada mata air. Rawan bencana alam. Bencana alam itu sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Berikut ini terdapat peta ancaman multi bencana serta peta kepadatan penduduk terpapar, peta risiko bencana umum, dan peta risiko bencana infrastruktur dan ekonomi. Pada keempat peta tersebut disimpulkan memiliki potensi berupa pegunungan yang berarti lahan dan jenis tanah di daerah tersebut menjadi subur. Permasalahannya, Leles ini dikelilingi oleh 4 pegunungan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat apabila terjadinya bencana susulan. Tentuan kawasan lindung hutan lindung dan kawasan lindung non-hutan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang diterapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan. Adapun kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar. Berikut terdapat peta superimpos peta satuan penggunaan lahan berdasarkan tabel analisis kesesuaian lahan. Terdapat juga peta satuan penggunaan lahan, peta kawasan hutan produksi, dan tabel analisis kesesuaian kawasan hutan produksi. Pada peta kesesuaian lahan, berdasarkan hasil scoring SPL, didapatkan kesesuaian lahan yang mayoritas didominasi oleh kawasan budidaya. Kawasan budidaya dilihat berdasarkan scoring yang di bawah 175, sedangkan untuk kawasan lindung berdasarkan scoring di atas 175. Potensi hutan produksi memiliki potensi sebagai penyerapan air yang baik dan juga dimanfaatkan sumber daya alamnya berupa kayu dan non-kayu. Masalah akan terjadi apabila eksploitasi yang berlebihan dan menjadi kerusakannya yang disebabkan oleh pengelolaan lahan yang tidak tepat. Dari analisis yang telah dilakukan dapat diberikan kesimpulan bahwa Kecamatan Cibiuk ini memiliki banyak potensi, khususnya bidang pertanian dan perkebunan, yang dapat dikelola dengan baik dan dikembangkan sehingga kecamatan ini akan lebih maju dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Perencanaan di Kecamatan Cibiuk. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Kecamatan Cibiuk ini memiliki potensi sebagai perkebunan dan pertanian, tetapi wilayah ini memiliki kemiringan lereng yang curam. Untuk mengembangkan potensi serta mengatasi masalah tersebut, maka untuk perencanaan dapat diterapkannya lay cropping, di mana teknik ini diperkenalkan untuk mengembangkan sistem berkelanjutan pada lahan lereng. Lay cropping ini di mana tanaman pangan ditanam pada lorong yang dibentuk oleh pagar dan pohon atau semak. Tanaman pangan pada sistem budidaya lorong lay cropping ini dapat ditanami dengan tanaman semusim yang berusia pendek dan tergantung pada kebiasaan tanam petani setempat.
Contohnya jagung, wortel, selada, dan sayuran lainnya. Untuk penanamannya dilakukan di lorong atau gang antara barisan pagar tanaman semak atau pohon tahunan. Lebar lorong ini berkisar antara 2-4 meter. Setiap baris ditanami oleh satu tanaman tahunan dan di tengah tanaman tahunan tersebut menyerupai lorong ditanami tanaman musiman. Adapun manfaat dari light cropping ini adalah: satu, dapat mengurangi laju aliran permukaan dan erosi; kedua, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah; dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas tanah. Berikut ini terdapat gambaran perencanaan light cropping di Kecamatan Cibiuk. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.